Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis pingin bahas lagi soal gimana sih pakai eh, mainkan throttle di motor metik. Soalnya kok gini loh, ada yang mengeluh eh, bagian CVT-nya macet, rodanya nggak bisa gerak sama sekali di PCX. Tapi begitu dibiarkan agak lama istirahat bisa jalan lagi. Tapi dipakai lagi macet lagi. Nah, kenapa itu? Masalah ini terjadi di PCX 160. Nah, masalah macet ini harusnya nggak akan terjadi ya, bila CVT-nya ini, kampasnya ya terutama, itu nggak terusan bergesekan. Jadi macet ini biasanya terjadi pada rem tromol. Rem tromol yang dipakai terus-terusan. Pakai terus-terusan sampai panas sekali sampai lengket. Nah, kalau di rem tromol ini susah lah, kalau sudah kadung lengket kadang harus dibongkar. Nah, ini di CVT. Nah, CVT itu bagian bergerak yang ada hubungannya dengan mesin. Masalahnya kalau lengket gitu nggak bisa stasioner motornya, nggak bisa nyala. Kalau pas lagi nyala no problem, begitu sudah berhenti macet nggak bisa gerak lagi. Jadi waktu pelan berhenti itu mesinnya mati karena CVT lengket. Begitu mau jalan lagi di starter nggak bisa karena ya nggak gerak apa mesinnya itu. Ini bukan sesuatu yang normal ya. Ya bisa aja ada penyakit karena ya jarang-jarangnya ada seperti itu, macet terus nggak bisa jalan. Apa ini salah desain? Ya entah lah ya, mungkin karena desainnya baru sehingga kampas koplingnya pun diganti dengan yang lebih mudah, apa namanya, lebih lengket ya, lebih lengket sehingga eh, geredek nggak terjadi. Ya ini penulis mau memasangkan, ini penulis mau pakai sado ya, sado revitalizan. Jadi penulis sudah pakai sekitar ya 5 menit lah ya. Sekarang mau nambahkan. Agak susah juga ya kalau di Nmax. Dekat kena pot, panas.
Ya terlepas dari apa pilihan desainnya Honda, sehingga terjadi kasus CVT nyangkut kayak gitu. Kita harus pikir mengapa kok sampai CVT bisa nyangkut gitu loh. Mengapa kok sampai CVT itu bisa timbul panas yang amat sangat, antara rumah kampas dengan kampasnya itu, mengapa bisa sampai timbul panas yang amat sangat sampai kampasnya itu nempel. Apa yang menjadi penyebab gitu loh. Apa yang kira-kira sumber masalahnya? Karena harusnya yang namanya kampas dengan rumahnya itu hanya bergesekan pada saat awal-awal saja, pada saat RPM rendah. Jadi jalan pelan ini mestinya nggak terjadi gesekan. Jalan pelan gini harusnya nol gesekannya. Walaupun jalan kencang gini juga nol gesekannya. Jalan kencang sekali gini, di gaspol gini harusnya nol gesekannya, karena sudah gigit. Iya, gimana ya? Rasanya semua itu bermula dari cara pemakaian. Jadi ada yang mengalami kasus gerdek di NMAX, seperti NMAX-nya penulis ini. Gerdek di PCX 150 sebelumnya. Itu bisa jadi karena cara pemakaian juga. Jadi walau NMAX ini disebut punya penyakit gerdek sih ya, penulis sendiri masih nggak mengalami. Ini motor sudah berapa itu? Sudah 7.300 berapa gitu ya. Jadi sudah apa namanya? Sudah cukup lama ya, sudah hampir ganti oli, sudah hampir servis ketiga ya, sudah cukup lama. Nah, gimana caranya penulis biar nggak geredek gitu? Caranya penulis adalah dengan, kalau awal-awal ngegas itu lembut. Jadi terserah sesudah awalan ini gimana, tapi awalan ngegasnya itu lembut. Nah, ini rasanya jarang orang menerapkan. Walau mungkin orang itu istilahnya kalem-kalem gitu ya, bisa aja waktu awal ngegasnya kasar, jadi langsung get gitu ya, nggak pelan-pelan gitu, nggak.
Jadi mau niat ngebut-kebutan atau pelan-pelan, itu buka awalnya dibuat perlahan sehingga ketika transisi antara kampasnya itu menggigit dan tidak menggigit terjadi pelan-pelan. Jadi kerja kampas itu kan tergantung dari putaran mesin ya, tergantung dari seberapa banyak seberapa kuat kampasnya itu dibuang keluar. Dalam kondisi normal, per itu mencegah kampasnya mekar. Jadi kampas itu posisinya ada di dalam rumah kampas koplingnya. Kampas kopling lagi, kampas ganda kok, kampas kopling. Maaf ya kalau nanti penulis sering salah sebut. Ya wis, pokoknya kampasnya ini ada nggak mengembang. Begitu diputer, kampas ini kan ada beratnya ya. Kampas ini akan dicoba dibuang keluar oleh tenaga, oleh putaran, oleh gaya sentrifugal. Ketika gaya buang keluarnya lebih besar daripada kekuatan per, maka kampasnya ini akan mulai mengenai permukaan rumahnya. Begitu kuat, begitu besar tenaganya, maka kampas ini akan mulai menggigit. Kemudian, jika gas kita tarik, maka kecepatan akan semakin meningkat. Hal ini menyebabkan gaya sentrifugal yang dihasilkan pun meningkat, sehingga mampu melawan gaya tarik pegas kopling. Pada kondisi ini, pegas kopling tidak lagi mampu untuk menahan dari gaya sentrifugal yang dihasilkan, sehingga kampas kopling mampu mengembang. Nah, saat kampas kopling itu mengembang, maka akan mengenai dinding dari tromol ini. Dan selain itu ya, didesain sehingga apa ya, begitu ketekan gini kan, itu makin mengembang. Jadi kalau putaran apa nih, rumah kampasnya itu searah dengan kampasnya, dia nggak nempel. Tapi kalau kebalikan, dia akan nempel. Nah, ketika kita melakukan akselerasi, maka gerakan rumah kampasnya ini akan kebalikan dari arah membukanya kampasnya, jadi nyangkut gitu ya. Gimana yang gambarkannya itu? Harus berhenti ya. Tangan dua soalnya. Ya pokoknya gitulah ya. Ketika kita ngegas, nah arahkan arah rumah koplingnya itu berlawanan dengan arah buka kampasnya, sehingga menggigit, jadi makin menggigit. Jadi kalau sudah nempel terus kita gas, itu makin menggigit. Kecepatan tinggi atau kecepatan berapapun kita lepas, itu kampasnya nggak gigit. Nah, wis paham ya. Nah, dengan model seperti itu, maka jadi harusnya itu nggak terjadi gesekan yang sering antara rumah kampas dengan
kampas gandanya, harusnya nggak sampai sering. Jadi kalau misalnya awal ngegasnya itu pelan, gesekan-gesekan antara kampas dengan rumah kampas ini jarang terjadi. Kalau gesekan jarang terjadi, ya jarang muncul sampah-sampah yang bisa menyebabkan gredeg. Dan ya kampasnya sendiri nggak sampai bau gosong atau apa gitu. Itu harusnya seperti itu. Nah, bisa jadi yang terjadi sama PCX 160 yang macet, yang banyak sampai nggak bisa gerak, ya karena terjadi itu. Bisa jadi saat dipakai kasaran ya, karena tenaganya gede disamakan dengan motor matic cc kecil, akhirnya terjadi gesekan. Dan karena terjadi gesekan, oh ya yang bener ya kalau licin ya, akhirnya jadi licin. Ketika jalan pun licin, terjadi gesekan terus, merosot terus. Karena keterusan akhirnya ya panas. Karena panas ya sampai akhirnya buat permukaan kampasnya itu semi leleh dan akhirnya lengket dengan rumah kampas. Kalau sudah lengket gitu ya wis dibuat berhenti, nggak bisa jalan lagi sudah, karena lengket, harus istirahat dulu. Nah, langkah yang seharusnya ini ya satu, ganti kampas, jangan pakai merek kampasnya Honda lagi. Yang kedua ya perilakunya harus dirubah. Oh ya, ini penulis kan pertama kali pakai sado ini ya. Walau wis banyak yang nggak ya, banyak yang melengsai, banyak yang tumpah, mungkin seperempatnya nggak kena ya. Tapi lumayan cukup banyak lah ya. Nah, rasanya gimana? Jadi licin ya, kerasa licin ya, entah karena penulis pakai minyak Mesran B40, 50%-nya minyak goreng, barusan ganti oli kan. Yang sebelumnya kepake sekitar 1000 km, sebuah rekor. Tapi ya kelihatan banget warnanya hijau. Sama dengan warna bensinnya, hijau pekat loh ya. Sampai sekarang penulis pakai bensinnya Pertamax ya. Penulis pikir sekalian aja pakai bensin yang daya pembersihnya jelek, jadi sekalian permukaannya itu kena oli. Suaranya motor penulis sudah mirip-mirip kayak sebelah ini ya, ada gitu ya. Moga-moga pakai sado ini bisa nggak begitu lagi. Jadi penulis sebelumnya cerita mau makainya sambil tengah jalan, itu keputusan agak salah itu ya, karena ya blobor semua ya, sulit. Jadi kayaknya mungkin lain kali ditaruh jarum suntik aja ya, biar mudah. Ini jadi licin, akselerasi entah ya. Licinnya gimana? Engine brake
engine brake-nya makin berkurang. Padahal biasanya pakai Pertamax itu engine brake-nya agak gede. Ini ada engine brake-nya kecil ini. Oh, nggak langsung yung gitu. Ya yang jelas pakai sadu ada gunanya lah, nanti entah apakah kompresinya bisa benar atau enggak, dan pemakaiannya enak gitu ya, enak dipakai sebentar terus diisi, habis itu digaspol sehingga sadonya itu bisa lebih bekerja karena ada gesekan. Kalau di stasioner kan kurang mantep, lebih mantep itu begitu habis diisikan sadonya langsung dipakai geber-geberan. Nah itu lebih mantep guys, karena sado itu aditifnya bekerja berdasarkan suhu tinggi, nggak cuma mesin panas tok. Mesin panas itu berapa, paling maksimal 100 derajat kan. Nah, kalau gesekan antara logam dengan logam itu bisa tinggi, bisa ya 500, 600, 700 bisa terjadi itu. Nah, ingat ya, aditif kayak moli itu suhu aktivasinya 700, tinggi itu 700 derajat Celcius. Sementara itu ZDDP suhu aktivasinya 500 derajat Celcius, itu tinggi itu. Terus apa namanya, boron. Nah, boron itu suhunya agak rendah, khusus untuk mesin aluminium suhu aktivasinya dibuat lebih rendah biar ya nggak rontok duluan pelindungnya. Sekarang penulis merasa mesin ya halus ya, tapi entah nantilah perkembangannya berikutnya. Nih teruskan lagi. Maaf selang-seling. Jadi menurut penulis soal apa ya, soal gredek, soal CVT macet itu ya gimana ya, orang itu kan harusnya bisa pakai seenaknya, bisa pakai ya wis ya apa karepe lah. Tapi dalam kenyataan nggak bisa. Jadi yang kena penyakit gini kan adalah motor-motor yang tenaganya gede, torsinya gede. Jadi motor Honda Beat gitu, jarang-jarang kita dengar ada penyakit kayak gitu. Vario mungkin ada gredek tapi lebih jarang terdengar daripada PCX. Ya karena Vario bodinya lebih ringan daripada PCX. Jadi masalah ini tuh terjadi karena kombinasi tenaga gede dan bodi motor yang berat. Karena berat, kerjanya kampas dan CVT-nya kerjanya kampas lah wis. Terus kerjanya kampas itu jadi berat. Jadi mudah selip. NMAX lebih jarang mengalami karena ya kampasnya sama sama Yamaha dibuat panjang. Sementara itu yang NMAX yang PCX lebih sering mengalami karena kampasnya dibuat kecil. Daya gigit itu harusnya terpengaruh sama luas permukaan kampasnya ya. Makin kecil ya makin mudah selip ya. Jadi gimana cara mencegahnya? Yaitu tadi, kalau kita habis misalnya lepas gas ini ya, mau balik ngegas lagi, pelan dulu, jangan langsung diget, pelan dulu. Karena toh awalan pelan itu nggak begitu banyak pengaruh, namanya akselerasi kok.
jangan langsung get gitu, enggak, jangan, pakai pelan-pelan dulu. Kalau sudah gigit baru silakan digas, get-getnya terserah. Makanya kalau ada modifikasi bore up macam-macam itu disarankan ganti CVT, ya itu tujuannya, karena ketika tenaga ditambah, bisa jadi komponen standar itu kurang kuat untuk pemakaian yang tenaga lebih besar ini. Kalau CVT itu sumbernya ada di kampas itu, maksudnya kelemahannya itu ada di kampas itu. Jadi aslinya untuk nanjak kuat, untuk untuk dipakai di pasir, lautan pasir kuat. Yang nggak kuat itu kampasnya tok, wis itu tok. Jadi ada yang ngomong, ayo coba dipakai di tanjakan, dipakai berhenti tanjakan terus digas. Wah, itu nggak cocok sekali untuk motor Matic itu, CVT itu. Karena apa? Yang diuji itu bukan tenaganya, tapi kampasnya, kampas CVT-nya. Dan kampas CVT-nya Honda itu lemah. Jadi kalau punya PCX, entah yang PCX 150 atau PCX 160, jangan mainan dengan tanjakan. Kalau ditanjakan, jangan jangan berhenti di tengah-tengah tanjakan, jangan sering-sering seperti itu. Kalau misalnya depan itu kendaraannya merayap, gimana caranya lah? Gimana caranya lah, jangan sampai berhenti tengah jalan. Dan itu juga tadi, jangan langsung gaspol. Jangan langsung gaspol. Cari posisi di mana si CVT-nya itu gigit. Problemnya bukan di tenaga, torsi itu ada. Yang nggak mampu itu kampasnya. Kalau misalnya kampasnya itu dipaksa-paksa, ya nggak kuat akhirnya. Kalau sudah nggak kuat, nggak bisa jalan lagi. Jadi kalau sudah di medan terjal, medan apa, itu ngegas harus hati-hati. Yang harus hati-hati ke kampas. Ya sebenarnya nggak beda sih ketika pakai motor trail atau motor apapun juga. Ketika lewat medan terjal, yang harus dieman-eman itu kampasnya. Sama kayak naik mobil manual ya. Yang harus dihati-hati itu kampasnya. Kampas itu bagian yang paling lemah lah. Kalau mobil tenaganya gede banget sampai ribuan HP, yang bisa kepanggang dulu kan kampasnya kalau pakainya salah. Jadi ya biasakanlah ya untuk ngegas itu awal pelan dulu. Karena ya kelemahannya motor Matic ya di situ, di kampas. Kalau di motor bebek ya sebenarnya kampas juga sih. Yang sering pakai setengah kopling di motor bebek pasti tahu. Di motor lagi juga gitu.
Main setengah kopling kan nggak bagus. Nah cuma masalahnya di motor Matic itu setengah kopling itu nggak ketahuan gitu loh saat awal-awal, soalnya nggak kelihatan setengah koplingnya, cuma dari cara kita ngegas itu aja. Ya wes lah, begitu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.